Ada yang terlewatkan di Indonesia, kita justru terbalik, angka ini cenderung meningkat. Di sisi lain, penyakit jantung yang klasik, yaitu penyakit jantung katup, itu kita masih ada. Jadi semua case kita itu, kalau ada satu yang mengalami penyakit jantung katup prolaps ini, maka di dalam keluarganya biasanya ada. Kecuali jangan melakukan hal-hal yang misalnya main bola kaki gitu ya. Karena apa? Misalnya kalau dadanya kena tendang bola misalnya itu bisa putus benang penyangganya itu, itu rusak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sifa dimanapun berada, senang sekali hari ini saya Dea Rizky Amalia dapat membersamai Sobat Sifa dalam program Health Journal Tour edisi spesial, edisi memperingati Hari Jantung Sedunia tanggal 29 September tahun 2025. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, narasumber kita. Ada dokter kebanggaan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, ada Prof. Ali Gani, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular Vinasi. Assalamualaikum Sobat Sifa sekalian dimanapun Anda berada. Saya Dr. Ali Gani, dokter ahli penyakit dalam, subspesialis kardiovaskular di Rumah Sakit Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Prof. Sudah menyapa Sobat Sifa yang ada di rumah. Baik Sobat Sifa, tahukah kamu menurut WHO itu data penyakit jantung itu masih menjadi penyebab kematian utama di dunia. Bahkan mencatat sekitar 17,9 juta jiwa kematian jiwa setiap tahunnya. Angka yang cukup besar, oleh karena itu kita harus banyak belajar mengenai penyakit jantung. Tepat di momen Hari Jantung Sedunia ini Prof, temanya tahun ini Don't Miss a Beat. Jangan lewatkan satu ketukan pun. Nah, tema ini mengingatkan kita untuk tidak melewatkan satu kesempatan pun dalam menjaga kesehatan jantung kita. Bisa mulai dari pemeriksaan rutin, mendeteksi gejala sejak dini, kemudian melakukan gaya hidup sehat. Nah, salah satu kondisi jantung yang seringkali terlewatkan atau sebenarnya banyak yang mengalami yaitu prolaps katup mitral atau yang lebih dikenal dengan prolaps katup jantung ya Prof. Nah, kondisi ini memang tampak ringan, tapi jika diabaikan kita bisa melewatkan ketukan yang penting untuk yang berujung juga dengan komplikasi serius. Oleh karena itu kita hari ini akan membahas tentang prolaps jantung ini lebih detail bersama Prof. Ali. Baik Prof, apa kabarnya hari ini Prof? Baik. Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat ya Prof. Hari ini hari spesial sekali Prof karena PKRS baru hari ini mendatangkan Master Kardiovaskular. Terima kasih atas undangannya. Iya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dapat tercapai. Oke, semoga edukasi ini nanti Prof bisa bermanfaat untuk masyarakat Sumatera Selatan. Insya Allah. Sobat Sifa mungkin sudah tidak awam ya dengan wajah yang di samping saya yaitu Prof. Ali, karena beliau ini merupakan dokter yang senior khususnya mungkin di Palembang di Sumatera Selatan Prof ya. Orang-orang pasti kenal siapa itu Prof. Ali, bahkan dia sendiri Prof udah melihat Prof. Ali itu dari TK kayaknya Prof. Luar biasa di salah satu rumah sakit di Palembang. Sekarang bisa duduk bersama ngobrol, suatu kebanggaan Prof untuk dia. Alhamdulillah Prof ya. Baik Prof, langsung saja Prof ya tentang prolaps katup ini. Apa itu Prof secara umum prolaps katup? Sebetulnya kita menyambut World Heart Day, artinya Hari Jantung Sedunia ya, tepatnya 29 September itu. Kan tadi dia menyebut mengenai angka ya, angka yang memang cukup dramatis mengenai kematian yang muncul akibat kelainan kardiovaskuler. Yang disebut sebetulnya itu umumnya penyakit jantung yang degeneratif. Jadi yang berhubungan dengan hypertension, dengan diabetes, dan yang berhubungan dengan penyakit jantung koroner. Jadi ini 3 serangkai, hypertension, diabetes, dan penyakit jantung koroner. Namun kalau kita lihat angka ini di dunia, itu trennya turun. Turun. Artinya kenapa turun? Karena mereka betul-betul seperti tadi dari awal dikatakan dari ketukan yang pertama. Mereka sudah memulai itu jauh sebelumnya, sehingga mereka betul-betul telah menyadari bagaimana upaya melakukan pencegahan. Ada yang terlewatkan di Indonesia, kita justru terbalik,
angka ini cenderung meningkat. Di sisi lain, penyakit jantung yang klasik, yaitu penyakit jantung katup, itu kita masih ada. Dan ini tidak terlalu menarik perhatian, dan biasanya karena umumnya asimptomatik, nggak ada keluhan, biasanya lolos dari pantauan. Jadi penyakit jantung katup yang kita sebut dengan prolaps itu sebetulnya bagian dari penyakit jantung katup, di mana kalau kita lihat penyakit jantung rematik itu kalau dulu banyak banget, nah sekarang sudah hampir nggak ada. Masih ada sisanya bekas yang dulu, tapi yang baru udah jarang sekali. Di dunia itu operasi yang paling tinggi terhadap katup itu penyakit jantung katup prolaps ini, itu yang paling tinggi. Nah di Indonesia hal ini kayaknya kita perlu angkat supaya masyarakat bisa artinya lebih menyadari apa itu penyakit jantung katup ataupun prolaps katup mitral ini. Saya kira begitu. Oke, baik Prof ya. Memang benar kata Prof tadi, memang nampaknya itu kalau dia kemarin sudah searching juga Prof, apa sih prolaps ini sampai Prof mau jadiin topik gitu Prof ya. Memang banyak diabaikan ya Prof ya. Nah, seberapa umum kondisi ini Dok, Prof, untuk di masyarakat Indonesia atau Sumatera Selatan malah Prof? Jadi saya kalau bicara mengenai data, kalau Indonesia itu selalu saya tuh kehilangan data itu secara presisi gitu ya. Tapi kalau di secara umum itu 2-3% angka itu. Dan ini menyerang lebih banyak pada wanita ya. Oh ya Prof. Pada wanita, terutama yang wanita yang badannya itu cenderung kurus ya. Jadi yang kurus, di mana sistem daripada kerangka ototnya itu nggak maksimal. Nah, jadi artinya kerangka katup itu sendiri pun akan mengalami problem sehingga katupnya itu nggak terlalu kuat, strong, gitu ya. Seperti sayangnya gitu ya, pada fase awal keluhannya itu nggak khas. Jadi biasanya kalau ada anak-anak muda, wanita kurus, keluhannya itu kayak orang psikosomatik ya, berdebar-debar, cenderung kayak ketakutan gitu ya. Nah itu sebetulnya kalau di luar negeri itu udah umum. Kalau ada seperti ini, mereka langsung ke psikiater. Wah ini ada apa gitu. Psikiater udah nangkep, ini prolaps. Nah gitu ya, dari Indonesia belum. Nah, jadi ini mungkin kita perlu sekali para teman-teman sejawat kita, dokter anak barangkali, dokter-dokter umum, untuk menangkap gejala awal daripada prolaps katup ini. Karena kalau kita bisa melakukan pencegahan ataupun dari awal kita mengenal, maka kita dapat mencegah dampak akhir daripada penyakit jantung katup prolaps ini dalam bentuk gagal jantung. Nah, gitu. Itu sementara. Oke, baik Prof. Jadi untuk faktor penyebabnya tadi Prof, itu apakah berdasarkan kelainan dari bawaan atau memang faktor gaya hidup aja Prof? Oke, menarik sekali. Jadi artinya bawaan saya hampir pastikan iya. Jadi semua case kita itu kalau ada satu yang mengalami penyakit jantung katup prolaps ini, maka di dalam keluarganya biasanya ada. Entah itu mamanya, bapaknya ataupun saudara-saudara yang lain. Itu tuh umumnya iya. Jadi artinya herediter, keturunan itu ada. Yang lain adalah kondisi yang kita sebut dengan misalnya degeneratif pada usia lanjut, tekanan darah tinggi, ataupun penyakit jantung rematik yang menyisakan kelemahan pada katup. Nah, tapi yang paling sering sekarang itu kita lihat bahwa orang itu nggak ada gejala, semata-mata bawaan lahir. Bawaan lahir. Kebanyakan bawaan lahir berarti Prof. Nah, untuk mendeteksi prolaps ini Prof, apakah saat masih di kandungan mungkin Prof itu sudah terdeteksi, bisa nggak Prof? Di kandungan sebetulnya on the expert hand ya, pada di tangan yang master. Artinya kita kan kenal adanya ultrasound pada wanita hamil, itu bisa kita tangkap, bisa kita tangkap. Tapi artinya itu biasanya minor, jadi artinya nggak menjadi perhatian. Benar-benar Prof. Tapi kalau kita pada dalam keseharian, seorang dokter umum pun sebetulnya bisa menangkap itu karena ada specific sound, bunyi yang diakibatkan oleh penyakit jantung katup tersebut. Ya, ada khas yang sangat khas. Kalau dia menangkap itu, dia segera meminta pemeriksaan yang lebih lanjut, ekokardiografi. Jadi ekokardiografi itu adalah standar baku emas untuk mengatakan bahwa adanya prolaps. Dan dengan ekokardiografi itu kita bisa menentukan bahwa prolaps ini
just leave it alone, kita biarin aja, kita observe aja dengan waktu, atau segera membutuhkan pertolongan. Oke, Prof. Jadi memang bisa seharusnya, Prof ya? Harusnya bisa. Apalagi sekarang teknologi kan udah maju, Prof ya. Apalagi ibu hamil itu kan bisa veto maternal gitu-gitu, Prof. Seharusnya bisa, Prof ya. Oke. Nah, untuk prolaps jantung ini, Prof, dia apakah benar kata Prof tadi bisa dibiarkan saja sesuai case-nya? Apakah dia bisa sebahaya apa gitu, Prof, akhirnya? Ya, juga pertanyaan yang menarik gitu ya. Jadi artinya ya kalau kita menghadapi pasien dengan prolaps katup mitral, maka yang perlu kita tentukan adalah derajat. Berapa derajat artinya prolapsnya itu. Kalau derajatnya ringan, maka kita hanya perlu mengobservasi pasien tersebut tahun by tahun, setahun sekali mungkin echo. Kita lihat apakah ada perburukan ataupun ada perubahan struktur jantung, gitu ya. Dan pada pasien yang mengalami prolaps katup itu harus diwaspadai adanya infeksi pada setiap prosedur, misalnya cabut gigi atau demam atau sakit tenggorokan. Nah, orang yang katupnya seperti ini itu harus diberi antibiotik. Kenapa, Prof? Agar katup tersebut tidak mengalami peradangan yang kita sebut endokarditis, yang paling sering terjadi pada pasien-pasien dengan prolaps katup mitral. Kalau dia endokarditis, ini makin robek dan biasanya sampai langsung kita butuh operasi. Itu memperparah gitu, Prof? Memperparah. Nah, jadi kalau kita sudah menangkap seseorang itu, kita bisa menentukan derajatnya, maka kita evaluasi, kita note, put on the list, maka mungkin setahun sekali, 2 tahun sekali, kita lihat. Ada yang sampai usia lanjut, itu aman. Jadi, saya punya satu kasus yang saya tangkap pada usia 30, dan pasien itu meninggal pada umur 90 tahun. Jadi artinya kita masih menangkap itu tanpa dilakukan tindakan. Nah, di sisi lain, pada keadaan tertentu, maka prolaps ini sedemikian beratnya sehingga kalau dibiarkan, kebocoran ini akan menyebabkan gangguan fungsi jantung yang kita sebut gagal jantung. Nah, ini harus segera ditolong. Jadi benar-benar seberbahaya itu, Prof ya, tingkat lanjutnya, ininya selanjutnya. Baik, Prof. Nah, untuk tindakan apa, Prof, yang bisa kita lakukan? Jadi artinya untuk tindakan gagal untuk prolaps katup mitral ini sebetulnya yang paling baik kalau memang dia gradasinya sudah sedemikian dan sudah memberikan simptom dan secara struktur telah mengalami perubahan, ada indikatornya bahwa ini harus segera operasi. Nah, operasi yang terbaik sebetulnya adalah melakukan reparasi katup. Jadi katup itu direparasi, jadi jangan diganti gitu, direparasi. Terutama karena dengan mereparasi itu hasilnya akan lebih baik, satu. Lalu yang kedua, pasien tidak membutuhkan obat pengganti darah. Kalau itu diganti, maka dia membutuhkan obat pengganti darah. Kalau wanita masa masih dalam produktif, maka pada saat kehamilan kita mesti memberikan suntikan per hari sampai 9 bulan. Nah, jadi artinya itu sesuatu yang kayaknya kita sayangkan banget ya. Prof. Kasihan. Kalau bisa kita menangkap itu dan on the expert hand kita bisa melakukan repair katup sehingga pasien itu bisa betul-betul by nature seperti biasa gitu ya. Jadi ini 5 bulan lalu di pasien kita itu ada seorang wanita umurnya kira-kira 25 yang prolaps katup, married ya. Saya larang dia untuk hamil. Kemudian kita operasi, kita reparasi. Sekarang hamil 4 bulan. Alhamdulillah, Masya Allah, Prof. Jadi tindakan, benar kata Prof tadi, ada 2 sebenarnya, Prof ya. Tindak lanjutnya bisa diganti atau reparasi. Jadi diganti kalau memang sedemikian jeleknya katup itu, maka ya harus diganti. Tapi artinya umumnya kalau kita menangkap prolaps itu dari awal, maka bisa dilakukan reparasi, Prof. Nah, kembali lagi, Prof ya, ke gejala awal tadi, Prof. Kalau misalnya seseorang sudah terdeteksi nih dia nih ada gangguan di situ, Prof. Nah, apa yang harus dilakukan? Gitu, Prof. Jadi biasanya pada wanita muda gitu ya, keluhan yang paling sering itu adalah berdebar ya. Nah, jadi pemakaian beta blocker seperti bisoprolol itu biasanya membantu ya. Nah, hanya itu aja.
Itu hanya maintenance rasa itu aja, Prof. Artinya kalau dia belum ada perubahan struktur, maka kita hanya memberikan beta blocker, pasien sudah umumnya bebas daripada keluhan. Oke. Jadi ketika wanita muda itu nanti setelah dia direparasi itu, Prof, dia bisa seperti biasa gitu, Prof? Seperti biasa. Seperti biasa. Ya. Oke, baik, Prof. Nah, untuk pasien-pasien dengan prolaps ini, Prof, apakah masih bisa menjalankan kehidupan seperti normal, berolahraga seperti itu, bisa nggak, Prof? Bisa. Tapi artinya kita harus lihat struktur yang terjadi pada saat operasi. Kalau dia struktur itu sudah mengalami gangguan fungsi, maka tentunya ada tingkat derajat beban yang diperbolehkan untuk melakukan aktivitas. Jadi kalau sudah pernah mengalami gagal jantung, maka ada limitasi tentunya. Tapi kalau belum, maka umumnya dia normal. Ya, kecuali jangan melakukan hal-hal yang misalnya main bola kaki gitu ya. Karena apa? Misalnya kalau dadanya kena tendang bola misalnya itu bisa putus benang penyangganya itu, itu rusak ya. Oke, jadi ada beberapa yang ada beberapa halangan dalam limitasi dalam exercise. Tapi bukan karena dia olahraga kardio secara itu bukan ya, Prof ya? Bukan. Oke, baik, Prof. Nah, komplikasi yang terjadi akibat prolaps ini apakah hanya gagal jantung? Apakah ada komplikasi yang lain, Prof? Oke, jadi komplikasi yang lain yang sering terjadi adalah endokarditis yang saya katakan tadi. Nah, jadi kalau dia endokarditis itu kadang-kadang tidak mudah untuk melakukan pengobatan. Dia demam tinggi dan sedemikian rupa sampai betul-betul bisa menimbulkan kematian, sepsis ya. Dan yang lain lagi adalah endokarditis itu bisa infeksi itu bisa lepas bakteri-bakteri itu ke otak dan bisa stroke. Jadi banyak sekali komplikasi. Lumayan. Jadi perhatian. Ya. Oke, Prof. Baik. Nah, tadi kita udah bahas tentang prolaps itu, Prof ya. Kemudian bagaimana cara mengobatinya. Ada tadi Sobat Sifa, jangan khawatir. Mungkin yang menonton, Prof ya, mungkin sudah dideteksi dengan prolaps, segera hubungi Prof Ali atau dokter kardiovaskular di tempat terdekatnya untuk supaya didiskusikan, Prof ya, bagaimana sebaiknya. Nah, kita hari ini kan, Prof, memperingati Hari Jantung, balik lagi ya, Prof ya. Bagaimana Prof Ali memaknai Hari Jantung ini di tahun ini, Prof? Saya kira klasik aja ya. Jadi kita setiap ada Hari Jantung, kita tuh kita diingatkan untuk seperti yang disampaikan di atas di bawah, kita harus tetap berupaya sedemikian rupa untuk melakukan upaya pencegahan dan edukasi. Dan saya sebetulnya sangat mengharapkan adanya teman-teman sejawat dari bagian anak yang merupakan front ya, artinya di mana anak-anak itu ketangkap lebih awal gitu ya. Jadi mereka harusnya bisa lebih melakukan seleksi ataupun upaya pencegahan dan prevention. Iya. Baik, Prof. Jadi memang penting sekali, Prof ya, untuk sekarang tuh deteksi dini, sedini mungkin, bahkan tadi Prof sudah bilang juga mungkin di kehamilan itu sebenarnya sudah bisa dideteksi, bukan hanya prolaps aja, Prof ya, tapi mungkin kelainan-kelainan yang lain seperti itu. Baik, Prof. Selanjutnya, Prof, mungkin ada juga pesan yang disampaikan kepada Sobat Sifa terkait prolaps jantung ini. Saya kira tidak banyak gitu ya. Artinya mungkin untuk teman-teman atau keluarga yang mengalami keluhan yang berdebar gitu ya, kemudian wanita muda, kemudian yang kita sebut dengan thin chest wall, yang dadanya tipis gitu ya, yang nggak gemuk, itu keluhan berdebar itu paling sering terjadi oleh karena prolaps katup mitral. Jadi artinya put in mind bahwa itu perlu dicari. Iya, baik. Segerakan Prof ya untuk mendiskusikan, periksa sedini mungkin apapun sebenarnya permasalahan yang ada di kita, permasalahan kesehatan. Baik, Sobat Sifa, hari ini kita membahas mungkin cukup singkat tapi sangat bermakna, Prof ya, tentang prolaps ini. Mudah-mudahan. Iya, karena selama ini benar kata Prof, selalu klasik jantung itu kita selalu membahas edukasinya, deteksi dininya gitu, Prof ya. Kalau enggak kita bahas tentang jantung koroner, jantung yang berat gitu, Prof, kalau dibahas gitu, Prof ya. Tapi Prof tadi sudah menjelaskan juga ada segelintir yang terlewat tentang prolaps ini. Jadi artinya kita kan kalau misalnya bicara penyakit jantung koroner, pemasangan ring, itu udah artinya udah masif gitu ya. Iya, udah masif, Prof. Nah, sering-sering yang satu ini terlupakan gitu. Iya, padahal sangat penting ya, Prof ya. Penting. Sangat penting sekali. Baik, Sobat Sifa, jantung kita
itu tidak pernah berhenti bekerja, selalu setiap detiknya demi detik demi detik. Maka jikalau ada gejala yang muncul seperti yang Prof bilang, menyeri atau berdebar yang berbeda dari biasanya, bukan kasmaran Prof ya, ada yang berbeda, mungkin yang ketakutan seperti itu kan, mungkin banyak sekali Sobat Sifa di rumah yang anxiety dan lain-lain, mungkin bukan hanya di kejiwaan tapi juga ada di organ dalam kita, jantung kita mungkin bermasalah seperti itu. Tema tadi ada saya sebut ada komen mengenai berdebar gitu ya. Iya, Prof. Berdebar itu disyukuri gitu ya. Iya, Prof. Tapi kalau dia nggak pernah berdebar kan nggak enak gitu ya. Benar, Prof. Benar. Untuk debar yang satu ini perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai, benar, Prof. Karena banyak ya Prof jenis berdebar itu sendiri. Ada yang mungkin kasmaran, ada yang benar-benar senormal itu, dan mungkin ada juga yang kelainan. Benar kata Prof. Jadi kalau dia dingin nggak pernah berdebar itu kan repot ya. Benar Prof. Jadi kita benar harus memaknai setiap debarannya, setiap ketukannya seperti itu. Jadi jangan lewatkan satu ketukan pun, karena setiap detakan jantung adalah kesempatan untuk kita hidup lebih lama, lebih sehat dan lebih berbahagia. Baik Sobat Sifa dimanapun berada, terima kasih sebelumnya Prof sudah memberikan edukasi yang sangat bermanfaat sekali, saya yakin Prof, untuk dia sendiri dan Sobat Sifa yang ada di rumah sudah meluangkan waktunya mengedukasi tentang prolaps jantung ini di antara kesibukan-kesibukannya Prof. Kalau Sobat Sifa di rumah mengalami kelainan jantung atau pernah mungkin dideteksi atau sudah merasa ada yang berbeda dari gejala-gejalanya, jangan lupa untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat, atau jangan lupa juga untuk datang langsung ke RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, karena salah satu layanan unggulan di sini adalah kardiovaskular ya Prof. Ya. Jadi jangan takut, jangan ragu untuk datang ke RSUD Siti Fatimah, karena kita memiliki alat-alat yang sudah canggih, kemudian tenaga medis yang tentunya juga terbaik di Sumatera Selatan. Jadi jangan ragu untuk memeriksakan diri ke RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, karena kami selalu terdepan melayani kesehatan Anda. Terima kasih Sobat Sifa yang hari ini sudah menyaksikan program Health Journal Tour. Jangan lupa juga untuk mengikuti program YouTube kami di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, dan jangan lupa juga untuk mengikuti Instagram kami di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Akhir kata, saya Dea Rizkia Amalia pamit undur diri. Mohon maaf jikalau ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, we protect.